Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuhinopus dari kelas 2020B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Happy watching! Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan adalah salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, A ini disebut sebagai pembilang dan B adalah penyebut. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, bentuknya A per B. Nah, contohnya itu banyak ya. 2 per 5, 3 per 4, 7 per 12, 1 per 2, dan masih banyak lagi. Nah, pecahan biasa ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu dengan cara kita bagi saja. 2, misalkan 2 per 5 ya, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5, 0. Tulis 0, naik koma. 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Bentuknya CA per B. Nah, contohnya itu 5, 2 per 5, 6, 3 per 4, 2, 7 per 12. Nah, pecahan campuran ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yang nanti setelah jenis-jenis pecahan kita akan bahas. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Nah, bentuknya itu A, B. Contohnya 1,2, 2,1, 0,5, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu persen dengan bentuk A persen. Contohnya 8%, 12%, 5%. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Yang pertama, kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Lalu hasil kali itu ditambahkan dengan pembilang. Dan penyebutnya masih tetap sama. Ada contoh, 2, 4 per 5, kita rubah menjadi pecahan biasa. Maka 2 kali 5 ditambahkan hasilnya dengan 4. Maka 2 kali 5 hasilnya 10, lalu ditambahkan 4 hasilnya 14 per 5. Selanjutnya, cara menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor pembagi terbesar dari keduanya. Nah, contohnya, sederhanakan 24 per 32. Nah, pembagi terbesar dari 24 dan 32 kan 8. Maka, pecahan 24 per 32 ini dibagi dengan 8 per 8. Maka 24 dibagi 8 adalah 3 dan 32 dibagi 8 adalah 4. Maka bentuk sederhananya 3 per 4. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Nah, caranya itu yang pertama bisa kita samakan penyebutnya. Atau yang kedua, ubah ke pecahan desimal. Nah, contoh soal ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 2 per 7, 6 per 7, dan 1 per 7.
Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu 7, maka kita tinggal mengurutkannya saja dari yang terkecil. Maka 1/7, lalu 2/7, dan yang terakhir 6/7. Ini juga selain kita langsung mengurutkannya, kita bisa mengubahnya dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Tapi karena ini sudah dalam bentuk penyebut yang sama, untuk mengefisienkan waktu, kita tinggal langsung menyusunnya saja, langsung mengurutkannya saja. Nah, contoh soal selanjutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar, 6/7, 2/7, dan 1/14. Nah, kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Sebelumnya, kita rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Maka, 2/7 sama dengan 7 dikali dengan 2 ditambah 2. Maka pernya per 7 ya. Maka hasilnya 14 tambah 2 per 7 sama dengan 16/7. Nah, sudah 16/7, lalu ada pecahan 6/7, dan yang terakhir adalah 1/14. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 14. Nah, 16/7 ini agar jadi 14, kita kali dengan 2/2. Maka hasilnya 32/14. Lalu 6/7. 6/7 juga sama, kita kalikan 2/2 agar menjadi penyebutnya itu 14. Kali 2/2 sama dengan 6 dikali 2, 12, 7 dikali 2, 14. Nah, kita tinggal mengurutkannya saja dari yang terbesar. Berarti 32/14. 32/14 itu 2/7. Maka urutannya itu 2/7. Lalu 12/14. 12/14 itu 6/7. Lalu 1/14. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, yang pertama 6/7. 6 dibagi 7. 0. 8. 8 kali 7, 56. Sisa 4. 40 dibagi 7, 5. Nah, ini bakal terus. Akan terus ya, kita ambil 2 angka saja. Kemudian 22/7. 22/7 itu 13
dibagi 14 ya tadi tuh. Atau kita ambil saja yang 16/7-nya. Berarti 16 dibagi 7. 16 dibagi 7, 2. 14. Sisanya 2. 20 dibagi 7, 2. Maaf, ini pakai koma ya. 14. Sisa 6. 60. 60 dibagi 7, 8. Nah, kemudian 1/14. 1 dibagi 14. 1 dibagi 14, 0. Turun 0, naik koma. 10 dibagi 14, 0. Turun lagi 0. 100 dibagi 14 itu coba kita dengan 6 ya. 14 dikali 6, 4, 24, 6, 8. Masih bisa ya. Kita tambahkan dengan 14 itu 98. Berarti ini bukan 6. Tapi 7. 7 dikali dengan 14 adalah 98. Sisa 20. Sisa 2 turun 0, jadi 20. 1. Nah, kita tinggal mengurutkannya saja. 0,85, 2,28, dan 0,071. Nah, dari yang terbesar itu berarti kan 2,28. Berarti itu tuh 16/7, dan 16/7 itu 22/7. Maka urutannya 22/7. Lalu setelah 22/7 itu 0,85. Nah, 0,85 itu 6/7. Maka kita tulis 6/7. Lalu yang terakhir 1/14. Nah, sama kan dengan cara yang sebelumnya. Selanjutnya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, ini tuh ada beberapa bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, dan ada pecahan desimal, lalu ada pecahan persen. Nah, kita rubah ke dalam bentuk desimal. 3/10. 3 dibagi 10, 0,3 ya. Lalu 0,35 tidak usah. 32%. 32% itu 32/100. Maka hasilnya 0,32. Lalu 31/100. Per 100. Sama dengan 0,31. Lalu yang selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar. Nah, 0,3, ada 0,32, ada 0,31, dan ada 0,35. Nah, yang terbesar itu kan 0,35, maka kita tinggal susun saja 0,35, lalu 0,32, lalu 0,31,
Dan yang terakhir 0,3. Nah, kita tinggal rubah ke dalam bentuk soal saja. Di soal 0,30, 0,32, 0,35 maaf. Lalu 0,32 itu 32%. Lalu 0,31 itu 31/100. Lalu 0,3 itu 3/10. Nah, berarti urutannya begitu ya. 0,35, lalu 32%, lalu 31/100, dan 3/10. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.